Sa Bea Subejo, salam baku dapa dari Ternate bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail. Bersama dengan kami dalam program kerjasama bersama RRI dan juga Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 tahun 2023. Di pagi ini ya, saya berada di Benteng Oranye, saksi kejayaan masa lalu Ternate tentunya yang masih eksis sampai saat ini. Dan di hari ini untuk edisi kali ini kami akan membahas mengenai kearifan lokal Maluku Utara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber ya. Ini adalah Bapak Gunawan Y. Rajim SE. Beliau adalah Jo Hukum Sosio Kesultanan Ternate yang juga sebagai Kepala Bidang Adat Seatorang Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Baik, Assalamualaikum, selamat, salam sejahtera, salam baku dapa lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, orang biasa panggil kalau di Ternate itu dengan Ko begitu ya. Panggilan akrabnya nih Kogun ya. Dan alhamdulillah kita bisa berbincang lagi ya tentang berbagai kebudayaan yang ada di wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal nih Kogun. Seperti yang kita ketahui bahwa di Maluku Utara ini banyak sekali kearifan lokal ya. Tapi mungkin di awal ini Pak Gun dan juga untuk pemirsa RRI Net bisa juga menyampaikan informasi tentang definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Silahkan Pak Gun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillah pagi ini kita akan mengupas sedikit tentang kearifan lokal, di mana kearifan lokal yang kita sering sebut, di mana itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi merupakan itu adalah adat istiadat yang berlaku di sebuah negeri atau sebuah daerah dengan masyarakatnya sebagai pelaku daripada kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kebiasaan itu juga ada di wilayah Maluku Utara, baik itu Ternate, Tidore, dan wilayah-wilayah lain. Mulai dari Pulau Halmahera sampai dengan pulau-pulau di luar Halmahera, sampai ke Bacan, Obi, Sula, Taliabu, sampai ke Morotai dan lain-lain. Ini memiliki hasanah budaya yang beragam sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dulu yang terpelihara sampai dengan saat ini. Baik, yang terpelihara sampai saat ini begitu ya kuncinya untuk kearifan lokal di wilayah Maluku Utara. Nah, Kogun, mungkin untuk beberapa bentuk kearifan lokal yang sampai saat ini juga masih ada itu apa saja ya di Maluku Utara? Baik, banyak kearifan lokal yang dapat kita jumpai. Jika kita berada di Ternate, maka akan kita jumpai kebiasaan-kebiasaan orang Ternate. Ya. Kita berada di Tidore, kita akan jumpai kebiasaan-kebiasaan orang Tidore dan Makian dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita jumpai yang sering dan selalu kita lihat, misalnya upacara perkawinan. Nah, itu yang sampai dengan saat ini masih tetap terpelihara dan tetap eksis. Terus juga ada upacara kelahiran bayi. Jadi adat istiadat budaya itu dia mulai dilakukan oleh orang atau manusia itu sejak manusia itu lahir. Manusia itu lahir sampai dengan manusia itu mati, itu ada kebiasaan-kebiasaan adat atau ya disebut dengan kearifan lokal tadi yang dilakukan oleh masyarakat di satu wilayah sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Oke. Nah, kalau di sini kita sering lihat itu yang tadi saya katakan tadi upacara perkawinan itu lebih dominan dilakukan oleh masyarakat. Ada kearifan-kearifan lokal yang barangkali sudah jarang dilakukan, tapi upacara perkawinan, upacara kematian, upacara kelahiran dan lain-lain itu masih tetap dipelihara sampai dengan saat ini dan masih dilakukan. Baik, masih dilakukan. Contohnya kalau misalnya untuk kearifan lokal yang tadi balilian, orang juga masih sering dilakukan ya. Jadi setiap mau acara pernikahan itu ada baku bantu begitu ya, saling tolong menolong sesama tetangga. Nah, seperti itu ya, Kogun. Nah, apakah kearifan lokal ini sendiri punya peran penting begitu dalam kehidupan bermasyarakat kita? Ya. Kearifan lokal memang yang tadi saya katakan bahwa seseorang itu dia dalam kehidupan sosialnya tentunya dia memiliki aktivitas bersama dengan masyarakat atau wilayah sekitarnya. Ya. Dia memiliki peran penting sebuah kebiasaan di satu wilayah itu karena ini kemudian dia menunjang kehidupan daripada
orang atau masyarakat di situ. Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dalam satu komunitas atau dalam satu daerah. Nah, ini dia memiliki yang saya bilang tadi bahwa perannya sangat penting karena sejak zaman dulu leluhur kita mengatur tentang sebuah adat atau sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tentunya dia memiliki makna baik itu filosofis maupun religius. Nah, ini yang dipegang oleh kita masyarakat sampai saat ini sehingga kearifan lokal itu bisa memaknai dalam kehidupan kita. Kearifan lokal itu dia bisa menjadi sebuah identitas daripada masyarakat itu sendiri. Oke, menjadi identitas dari suatu daerah itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama di wilayah Maluku Utara, khususnya Kota Ternate, kita juga punya alam yang luar biasa begitu. Dan masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang religius ya. Nah, untuk kearifan lokal yang prakteknya langsung ke alam nih, Kogun, mungkin kita juga bisa kasih informasi untuk pemirsa kita. Artinya kalau kearifan lokal di wilayah Maluku Utara itu artinya dia selalu berlandaskan terhadap budaya yang melekat pada wilayah itu, dan wilayah itu jika dia masuk dalam wilayah kesultanan, dan kita ketahui bahwa di Maluku Utara ada 4 kesultanan. Kesultanan besar ya? Ya, 4 kesultanan besar itu yang kemudian adat istiadat ini diatur oleh kesultanan di mana masyarakatnya selalu melakukan aktivitas yang mengacu atau berpatokan terhadap apa yang dilakukan oleh kesultanan sebagai peninggalan leluhur. Nah, untuk adat atau kearifan lokal yang kaitannya dengan lingkungan dan alam sekitar, kita di sini kita kenal adanya misalnya dalam pembagian tanah, ya. Tanah ada hak-hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola tanah, untuk mengelola lahan atau mengelola wilayah itu. Ada beberapa hak yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hukum adat. Nah, kemudian hak itu diberikan, ada batasan-batasan atau kita kenal dengan kriteria daripada pengelolaan alam itu sendiri. Dalam hal ini tanah misalnya. Jadi ada hak pengelolaan yang diberikan, ada batasan sehingga masyarakat itu atau orang yang mengelola tanah itu dia tidak semena-mena dalam pengelolaannya. Nah, ini merupakan bagian atau hukum adat yang kemudian kita bisa merasakan manfaatnya karena alam tidak bisa dieksploitasi semena-mena. Alam tidak bisa dieksploitasi sesuka hati kita. Dalam hukum adat ada batasan-batasannya. Dia tidak bisa menebang pohon di sini, dia tidak bisa masuk di hutan di sini karena ada larangan-larangan seperti itu. Itu manfaatnya. Begitu juga di laut. Dia tidak bisa menggunakan bom ikan, dia tidak bisa menggunakan yang merusak ekosistem laut. Dia tidak bisa menangkap ikan yang berlebihan. Ada batasan-batasan. Yang itu yang namanya dalam hukum adat disebut dengan sasi atau sumpah. Nah, ini adat atau kearifan lokal yang harus kita jaga, kita pelihara karena ada eksistensi alam yang harus kita jaga juga di sini dalam hal ini. Sehingga dengan menggunakan kearifan lokal kita juga bisa menjaga alam dan lingkungan. Baik, sasi tadi juga itu berlaku ya, Kogun, untuk seperti kita tahu di Maluku Utara ini kan banyak wilayah-wilayah tambang begitu yang juga banyak dieksploitasi saat ini ya oleh orang luar begitu. Itu bagaimana untuk saat ini? Nah, sasi tadi. Itu tadi. Ada wilayah-wilayah yang disebut dengan tanah-tanah adat. Ya. Tanah adat itu dikuasai oleh masyarakat adat. Nah, tanah ini yang tadi saya sampaikan tadi bahwa di situ ada penerapan hukum adat yang berlaku dalam pengelolaan wilayah itu. Sehingga kalau misalnya tambang dia harus ada kriteria, ada batasan-batasan yang harus dia ikuti rule-nya sesuai dengan baik itu hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di daerah itu. Dia tidak bisa semena-mena melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Kita ketahui bahwa masyarakat kita adalah masyarakat agraris, di mana kita pernah berjaya di zaman dulu. Indonesia sejarahnya ditulis dengan sejarah gemilang, di mana kita pernah memiliki sebuah satu komoditas pertanian. Khususnya cengkeh dan pala. Ini cengkeh dan pala ini kemudian orang kenal dengan rempah-rempah ini kemudian menulis sejarah negara ini, bangsa ini.
di mana orang Eropa, orang Arab, orang Cina dan orang di luar daripada Ternate atau dari Maluku Utara, mereka datang berbondong-bondong untuk mencari komoditas ini. Yang zaman dulu itu orang menyamakan rempah-rempah ini dengan the black gold atau emas hitam. Harganya cukup tinggi. Nah, itu kita pernah berjaya di situ. Tapi saat ini dia malah terbalik. Itu kita tinggalkan, kita lebih cenderung untuk mengolah hasil tambang. Di mana hasil tambang ini dari sisi positif hanya keuntungan yang diperoleh oleh sebagian orang. Akan tetapi jika kita kembali kepada potensi komoditas pertanian kita, maka itu kita bisa nikmati oleh semua orang, khususnya masyarakat kecil. Baik, harusnya lebih memperhatikan yang punya manfaat besar untuk masyarakat kecilnya begitu ya. Baik, nah Kogun, ini kan tadi terkait dengan kearifan lokal untuk alam kita yang tentunya sangat berlimpah di wilayah Maluku Utara. Nah, dan untuk kearifan lokal yang tercermin dalam seni dan budaya, nih seperti apa Kogun? Karena kan di wilayah Maluku Utara juga kita kaya akan seni dan budayanya juga ya, bagaimana itu? Ya, kita punya kearifan lokal, kita punya tarian-tarian, kita punya musik-musik, kita punya sastra-sastra yang kalau sastra ada beberapa sastra itu yang jenis-jenis sastra yang sudah mau hampir punah ya. Tapi kalau di bidang seni, khususnya seni musik dan lagu masih tetap pelihara. Seni-seni tari, nah seni-seni tari ini yang sudah cenderung keluar dari pakem kearifan lokal. Saya lihat saat ini bidang kesenian khususnya seni tari dia sudah mulai keluar karena karakter seni tari, karena saya juga berasal dari background saya juga seorang penari juga. Saya dari mulai SMP kelas 1 itu saya sudah mulai menari dan saya tahu persis bagaimana pakem di bidang seni tari itu seperti apa. Khususnya di Maluku Utara atau Ternate itu sudah mulai tergerus, sudah mulai berkurang. Dia lebih banyak mengadopsi model atau karakter tarian dari luar. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Sehingga jika kita berkesempatan, kita akan melakukan pembenahan kepada pelaku seni yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara secara umum. Baik, harus ada originalitas begitu yang terjaga ya. Karena dari gerakan-gerakan tarian, terus dia lebih cenderung tidak menggambarkan karakter Maluku Utaranya. Seperti itu. Baik, banyak pengekspresian lainnya begitu ya ditambahkan. Baik, kita masih akan berbincang lagi dengan Gunawan Yerajim ya untuk pemirsa RRI Net dan juga pemirsa kanal YouTube BPKW 21 bersama dengan Bapak Gunawan Yerajim SE, Juru Hukum Sosio Kesultanan Ternate yang juga sebagai Kepala Bidang Ades Seatoran Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Kembali bersama dengan kami dalam perbincangan untuk RRI Official RRI Ternate di YouTube dan juga bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 tahun 2023 saat ini. Dan tentunya saya juga masih di lokasi acara kita. Ya, ini adalah Benteng Oranye ya yang tentunya sangat indah dan sering juga digunakan oleh masyarakat Kota Ternate untuk menikmati pemandangan indah di Kota Ternate. Saya masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Gunawan Yerajim SE ya, Kogun ya. Kogun, masih kita bercerita tentang kearifan lokal Maluku Utara. Tadi sudah dilihat dari bagaimana kearifan lokal wilayah Maluku Utara untuk alamnya, lalu juga kearifan lokal dengan seni dan tarinya. Nah, saya berbincang lagi tentunya dengan Kogun ya, ini terkait dengan kearifan lokal Maluku Utara. Seiring dengan perkembangan zaman ya saat ini Kogun, tentunya banyak hal yang mengalami perubahan kearifan lokal tadi, termasuk nilai-nilai sosial kultural ya. Di sisi lain juga ada warisan kultural nenek moyang yang harusnya masih terjaga ya, tapi sudah banyak yang tergerus begitu. Tadi juga di awal disampaikan banyak yang sudah berubah, seperti seni tari yang sudah tidak sesuai dengan aslinya begitu ya, dengan originalitasnya tadi. Nah, bagaimana posisi kearifan lokal di tengah perubahan tersebut? Silakan. Baik, kearifan lokal yang kita miliki saat ini, kita berharap bisa dapat kita pertahankan, bisa dapat kita maksimalkan dalam pelaksanaannya di masyarakat saat ini. Karena zaman yang ada saat ini adalah zaman di mana
era kebebasan, semua budaya-budaya luar yang masuk ke negeri kita, ke daerah kita, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai baik itu oleh masyarakat maupun pelaku-pelaku budaya saat ini. Kami berharap bahwa semua pihak stakeholder bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan atau menerapkan sistem kearifan lokal sesuai dengan karakter budaya masyarakat di Maluku Utara saat ini. Satu hal yang kami apresiasi misalnya RRI punya satu program ya, di mana program adat dan budaya di Pro 4 RRI. Nah, ini merupakan satu langkah atau satu kegiatan yang bertujuan untuk memelihara kearifan lokal kita ini, sehingga kita berharap ada peran-peran yang diambil oleh pihak-pihak lain, oleh stakeholder lain untuk menerapkan. Misalnya pemerintah daerah memaksimalkan betul terhadap adat budaya, karena masyarakat bisa melaksanakan aktivitas, akan tetapi semua kebijakan dalam pengelolaan negara, pengelolaan daerah, pengelolaan masyarakat itu berada di tangan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Pemerintah daerah diharapkan bisa memaksimalkan kebijakan di bidang budaya dan adat istiadat, sehingga kearifan lokal yang kita harap itu bisa terpelihara, bisa kita jaga oleh masyarakat, dan masyarakat akan lebih mengenal dan mengetahui adat dan jati dirinya. Oke, baik. Jadi pengurusan tadi juga sebenarnya bisa diminimalisir ya, dengan para kontribusi dari pemangku-pemangku kepentingan, termasuk juga perbincangan kita pada saat ini ya. Betul. Ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 ya. Baik, saya masih juga nih tentang pergerusan tadi. Ini kan sekarang sedang trennya globalisasi ya di semua aspek kehidupan kita. Nah, untuk globalisasi terhadap kearifan lokal sendiri, apakah itu merupakan suatu ancaman atau seperti apa nih, Kogun? Globalisasi adalah sesuatu hal yang kita tidak bisa hindari. Ada satu hal yang globalisasi adalah sesuatu yang mutlak, sehingga kita selaku pelaku masyarakat atau kita selaku pelaku daripada kearifan lokal budaya ini, kita harus memiliki bumper atau kita harus punya daya untuk mengantisipasi tergerusnya kearifan lokal atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kita harus punya sebuah keberanian untuk melawan. Kita harus punya semacam ide-ide. Kita harus punya ide-ide untuk bagaimana kita mempertahankan kearifan lokal ini. Saat ini yang barangkali sangat kita prihatin, yakni bahasa. Nah, bahasa daerah ini hampir semua bahasa itu mengalami ancaman kepunahan. Betul. Khususnya bahasa Ternate, bahasa Makian, bahasa Galela. Ini karena tren masyarakat yang saat ini, di mana globalisasi itu, di mana di dalamnya itu ada teknologi informasi dan hal-hal lain yang bisa mengkooptasi adat dan budaya kita. Itu sebuah ancaman. Nah, khususnya untuk bahasa ini diperlukan perhatian kita, mulai dari lingkungan terkecil kita, di lingkungan keluarga sampai di lingkungan komunitas yang terbesar. Nah, ini tanggung jawab kita untuk memelihara dan membiasakan bahasa daerah itu. Karena yakin dan percaya 10 tahun ke depan bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa yang hampir punah itu pasti akan hilang dari permukaan. Karena sudah tidak ada penuturnya lagi. Sudah tidak ada orang yang menggunakan bahasa. Bahasa Ternate yang sangat memprihatinkan. Bahasa Ternate sudah sangat jarang digunakan oleh orang Ternate sendiri.
Oke, ini yang cukup memprihatinkan ya terkait dengan bahasa. Ya memang masalah ini juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi kita di Maluku Utara ya, Kogun, ada berbagai bahasa daerah yang ternyata juga sudah mulai punah nih pemirsa. Nah, ada kearifan lokal yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi nih, Kogun. Dan tentunya ini kita semua sepakat ya, pasti itu akan membantu perekonomian begitu ya. betul. Itu gimana tanggapannya dari Kogun sendiri? Ya, kearifan-kearifan lokal seperti di bidang seni, bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Misalnya dalam ekonomi kreatif kita ada sanggar-sanggar yang akan tumbuh dan sanggar-sanggar itu kemudian berdampak pada pendapatan daripada sanggar. Terus kemudian ada kearifan lokal, misalnya seni-seni dan seni rupa dan seni ukir dan lain-lain. Ini merupakan bentuk ekonomi kreatif yang berkembang di masyarakat sesuai dengan karakter masyarakat kita. Itu dia akan berdampak terhadap perekonomian. Tapi juga kita jangan lupa bahwa kita selaku orang Maluku Utara yang dikenal dengan orang agraris, kita punya potensi tadi rempah-rempah, pala dan cengkeh tadi. Itu sebuah kearifan lokal yang harus kita jaga sehingga dia bisa berdampak terhadap ekonomi kita. Kita tidak bisa orang Ternate, orang Maluku Utara punya budaya pertanian ya, ini pertanian perkebunan khususnya cengkeh dan pala serta kelapa. Nah, ini budaya ini yang harus kita tetap pertahankan. Saat ini kita kenapa cengkeh, pala dan kelapa di dalam harga dan di pasaran jumlahnya itu sudah semakin sedikit, nilai ekonominya makin tergerus. Ini karena apa? Karena pasokan permintaan itu semakin kecil. Kenapa pasokan permintaan komoditas ini semakin kecil? Karena kurangnya petani atau orang-orang ahli di bidangnya. Dulu petani dia melahirkan seorang petani yang kemudian tetap dipertahankan jumlah petani itu. Semua, gitu jadi ya. petani semua. Nelayan juga begitu. Saat ini petani melahirkan birokrat. Saat ini petani melahirkan orang-orang yang di luar sektor pertanian. Nah, sehingga petani maupun ahli pertanian itu semakin sedikit. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita harus mencari solusi untuk bagaimana, khususnya untuk kearifan lokal di Ternate, bagaimana potensi cengkeh dan pala ini, apalagi Ternate sudah di branding dengan kota rempah. Kota rempah ya. Nah, itu yang harus kita, bukan hanya brandingnya saja, akan tetapi semua sektor, mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain itu harus berlabel kota rempah. Gitu. Khususnya birokrasi, program-program kegiatan harus berlabel rempah. Ini yang belum nampak. Sampai saat ini ya begitu, Kogun. Nah, berarti untuk upaya apa saja yang bisa dilakukan nih untuk merevitalisasi kearifan lokal yang tadi juga sudah disampaikan, ada banyak yang sudah tergerus dan termakan zaman begitu ya. Seperti apa nih upayanya? Ya, karena kearifan lokal ini adalah sebuah kebiasaan kebiasaan orang untuk melakukan kebiasaan yang disebut dengan budaya tadi atau adat istiadat tadi. Nah, ini diperlukan kita untuk membiasakan diri, mulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar kita. Membiasakan diri untuk melaksanakan atau menggunakan adat istiadat. Membiasakan diri untuk menggunakan bahasa. Membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan karakter. Misalnya pertanian atau nelayan. Kita harus membiasakan diri. Itu yang harus kita butuhkan. Terus kemudian pemerintah yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah daerah harus punya kebijakan dan intervensi terhadap upaya untuk mempertahankan kearifan lokal ini. Karena semua yang punya kebijakan, yang punya anggaran itu pemerintah. Pemerintah sebenarnya. Gitu. Dan ini tanggung jawab besar itu harus diemban oleh pemerintah.
Betul. Baik. Nah, di wilayah Maluku Utara ada kearifan budaya tradisional begitu ya sebagai kebagian dari kearifan lokal Maluku Utara yang menjadi warisan dari sekian ragam budaya tradisional ada di Nusantara ya. Nah, Kogun sampai saat ini apakah ada juga nih festival-festival begitu kan salah satunya yang bisa dilakukan adalah perayaan atau festival ya. Nah, untuk di wilayah Maluku Utara sendiri perayaan atau festival yang mencerminkan kemajemukan budaya ada atau tidak nih, Pak? Jadi gini, kita jangan apa namanya, pandangan kita harus kita clearkan. Kita jangan berpandangan bahwa festival itu adalah upaya untuk mengangkat seni budaya dan lain-lain. Oke. Padahal kenyataannya bahwa festival yang kita laksanakan di Maluku Utara ini terus terang bahwa festival hanya orientasinya terhadap ramean. Orientasi festival yang kita lakukan adalah ramean-ramean yang tidak berdampak terhadap budaya dan adat istiadat. Jadi festival itu bukan sebuah solusi, akan tetapi upaya-upaya kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita lakukan. Festival bukan solusi. Festival itu orientasinya adalah untuk bagaimana kita memperoleh devisa negara, untuk bagaimana kita memperoleh pendapatan dengan sektor pariwisata tadi. Akan tetapi upaya untuk kita mempertahankan adat istiadat dan budaya bukan melalui festival. Karena orientasi festival saat ini yang saya bilang tadi sudah orientasinya terhadap ramean. Baik di Ternate maupun daerah-daerah lain tidak ada orientasi mempertahankan budaya. Orientasinya hanya ramean dan apalagi festival yang menurut pengamatan kami kurang terlalu berdampak terhadap turis-turis, khususnya turis mancanegara. Itu kurang terlalu berdampak. Nah, ini yang harus kita mengambil peran untuk bagaimana kita merubah mindset kita bahwa festival itu bukan sebuah solusi. Bukan merupakan solusi ya, oke. Boleh diadakan tapi bukan merupakan solusi konkret begitu ya. Karena harusnya juga itu bisa menarik wisatawan-wisatawan ya, baik domestik dan juga mancanegara. Baiklah, saya masih akan lanjutkan perbincangan kita di Benteng Orange ini ya dalam program RRI Ternate bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 untuk edisi kali ini. Saya akan kembali lagi tetap bersama dengan kami pemirsa @official RRI Ternate dan juga Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21. Kembali bersama dengan kami dalam dialog ya di acara khusus Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 berkolaborasi dengan RRI Ternate. Untuk edisi kali ini kami masih membahas mengenai kearifan lokal Maluku Utara. Dengan narasumber ada Jo Hukum Sosio Kesultanan Ternate yang juga Kepala Bidang Adat Seatorang Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Ada Bapak Gunawan Y. Rajim SE dan kita masih membahas juga mengenai kearifan lokal. Tadi banyak yang sudah diceritakan juga penyampaiannya oleh Kogun terkait dengan kearifan lokal di wilayah Maluku Utara, termasuk juga dengan pengaruh globalisasi yang saat ini juga masih menjadi perbincangan hangat ya ketika orang berbicara tentang kearifan lokal. Nah, Kogun, ini terkait dengan pendidikan budaya begitu. Nah, pendidikan budaya untuk yang pastinya punya peran penting begitu ya dalam menumbuhkan kesadaran sosial mengenai pentingnya melestarikan budaya lokal bagi masyarakat Maluku Utara. Nah, apakah itu juga berjalan di wilayah Maluku Utara? Silakan. Baik, khusus untuk pendidikan budaya ada kalau kita masuk ke dunia pendidikan di mana ada fase-fase atau strata pendidikan mulai dari pendidikan dasar SD, SMP sampai SMA. Khusus untuk Kota Ternate misalnya telah masuk dalam proses belajar mengajar SD khususnya ada muatan lokal yakni bahasa Ternate. Itu diajarkan di tingkat SD. Ini ada sementara upaya pemerintah kota untuk masuk kepada tingkat SMP dengan muatan lokal yang berbasis pada kurikulum merdeka, di mana proses belajar mengajar sebagaimana program pemerintah pusat belajar merdeka itulah yang akan disesuaikan metode pengajarannya. Untuk program-program lain itu barangkali pemerintah daerah, kabupaten, kota yang lain juga bisa melaksanakan hal yang sama. Terus lebih penting dalam rangka kita memberikan pembelajaran terhadap
budaya-budaya adat istiadat, kearifan lokal yang berada di satu daerah, itu sebaiknya yang lebih efektif itu kita lakukan dengan membangun komunitas-komunitas adat atau komunitas-komunitas budaya. Okay. Baik itu kita komunitas bahasa, ataupun bisa jadi ada kampung-kampung adat. Kampung adat yang kita bangun. Sehingga jika kita bangun satu kampung adat, terus kemudian kampung ini menjadi sebuah pilot project. Semua adat, kebiasaan-kebiasaan kita revitalisasi ulang di situ. Kita berlakukan secara menyeluruh di situ. Nah, ini kemudian secara bertahap ini bisa direalisasi terhadap kampung-kampung atau kelurahan atau desa-desa yang lain. Nah, jika ini telah bisa dilakukan secara bertahap, nah ini adalah sebuah kegiatan yang lebih efektif. Jika kita ingin melakukan atau pembelajaran dalam upaya mempertahankan adat tadi. Bangun komunitas, bangun kampung adat. Itu yang lebih efektif. Terus kemudian kita ikuti dengan program-program belajar di sekolah. Muatan lokal kita berlakukan. Bahkan bila perlu, yang saat ini yang menjadi problem kita, yakni bahasa daerah, itu kita upayakan jika kita punya niat yang baik, maka di sektor pendidikan kita bisa memperkuat. Misalnya dengan jalan kita membuka program-program khusus atau program-program di Fakultas Ilmu Sastra dan Budaya, program bahasa Ternate, sehingga ada sarjana-sarjana bahasa yang bisa mengaktualisasi ilmunya kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mengambil peran yang sebesar-besarnya terhadap upaya di bidang pendidikan ini. Saat ini ketersediaan tenaga pengajar di Ternate khususnya, ketersediaan tenaga pengajar bahasa daerah itu sangat minim. Itu karena tadi dia tidak memiliki basic ini, hanya karena dia guru yang mengampu mata pelajaran lain, hanya karena dia mampu berbahasa Ternate, maka dia diminta untuk mengajar bahasa Ternate. Padahal sebenarnya dia bukan guru bahasa Ternate. Nah, itu yang dilakukan oleh mulai dari pemerintahan Pak Samsir Andili sampai dengan saat ini. Baik, jadi memang turun langsung ke sekolah-sekolah begitu ya, dan juga intervensi untuk perguruan tinggi juga harusnya ada program studi khusus ya untuk tentang bahasa daerah tadi ya, untuk menjaga kearifan lokal. Nah, apalagi kita ketahui kan di wilayah Maluku Utara yang satu-satunya kota Ternate ya yang punya dinas kebudayaan, betul ya, Kogun. Nah, itu juga merupakan satu angin segar tentunya untuk masyarakat kota Ternate pada khususnya ya, agar bisa lebih percaya terhadap kebudayaan kita tetap terjaga begitu ya. Nah, untuk masih tentang pendidikan kebudayaan sendiri, untuk anak-anak kita begitu, adik-adik kita khususnya di tingkat sekolah dasar begitu ya, kan mengajarkan kebudayaan ya, kearifan lokal itu dimulai dari sejak dini begitu yang selalu disampaikan. Itu seperti apa, Kogun? Ya, jadi tadi program kearifan lokal yang diajarkan salah satunya ini bahasa daerah melalui muatan lokal tadi. Terus ada seni-seni yang dikembangkan juga di daerah di sekolah. Seni-seni tari khususnya. Saat ini hampir semua anak SD khususnya yang laki-laki bisa menarikan tarian soya-soya untuk kota Ternate. Itu sudah alhamdulillah kita bersyukur karena ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka sehingga mereka menjadi sebuah tradisi di sekolah bahwa anak-anak SD harus tahu soya-soya atau menarikan tarian soya-soya. Diwajibkan ya, anak laki-laki terutama mereka bisa laki-laki harus bisa tarian soya-soya. Nah, tapi dari yang saya tadi lebih tekan ke bahasa tadi, bahwa bahasa ini yang harus mendapat perhatian besar. Berbagai macam formula harus kita gentorkan untuk bagaimana upaya mempertahankan bahasa tadi, karena budaya kita itu kita dikenal, misalnya kita orang Ternate, kita akan tidak dikenal sebagai orang Ternate kalau kita tidak menggunakan bahasa Ternate. Begitu juga orang Tidore, kita tidak bisa dikenal sebagai orang Tidore kalau tidak menggunakan bahasa Tidore. Betul. Karena bahasa adalah identitas. Rupa kita sama,
wajah kita sama, postur kita sama. Mirip ya. Mirip semua. Dari Ternate sampai ke Jawa, sampai ke Papua, sampai ke Sumatera, semua postur kita sama. Apakah orang mengetahui kita dari postur kita? Setuju. Tidak akan mungkin. Maka bahasa itulah merupakan identitas kita. Sehingga orang bisa tahu, oh ini orang Ternate karena bahasanya. Oh, orang Manado karena bahasanya. Seperti itu. Maka bahasa itu sangat penting, bahasa itu sangat strategis. Walaupun dia tidak bisa mengetahui, tidak paham atau tidak begitu mengetahui lebih dalam tentang adat istiadat, tapi dia bisa mampu berbahasa daerah, maka itu sudah sangat luar biasa. Baik, sebagai identitas dari satu suku bangsa kita. Begitu ya. Nah, itulah yang harus dilakukan tentunya untuk kearifan lokal dari banyak tadi ya, tentang seni budayanya, alamnya begitu. Kearifan lokal yang terutama juga adalah bahasa sebagai identitasnya tadi ya. Baik, Kogun, di akhir ini apa harapannya Kogun ya dari Kesultanan Ternate, baru juga dari Dinas Kebudayaan juga begitu ya. Nah, apa harapan pada kearifan lokal khususnya di Kota Ternate dan pada umumnya di Maluku Utara nih dalam berbagai perspektif, misalkan dari ketahanan ekonomi dan sosial budayanya, silakan. Ya. Untuk saat ini masyarakat Maluku Utara, masyarakat Kota Ternate dan daerah-daerah lain di Maluku Utara, terus terang bahwa adat dan budaya kita, kearifan lokal kita sudah mulai tergerus oleh zaman, sudah mulai tergerus oleh masyarakat kita sendiri yang enggan menggunakan atau enggan melaksanakan upaya untuk mempertahankan kearifan lokal kita. Maka kita selaku masyarakat, semua stakeholder, baik itu pemerintah, swasta maupun kalangan-kalangan pemangku kepentingan lainnya, ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita mengaktualisasikan kearifan lokal kita. Sehingga kearifan lokal adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Budaya, adat istiadat, seni dan lain-lain yang merupakan sebuah kesatuan kearifan lokal kita, itu sebuah kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Ini sesuatu yang tidak ternilai harganya. Karena kita tidak akan mungkin, kearifan lokal atau adat istiadat budaya kita tidak akan mungkin sama dengan daerah-daerah lain. Itu adalah karakter kita, itu adalah warna kita, itu adalah identitas kita. Maka kita kenali identitas kita melalui apa? Melalui bahasa dan adat istiadat. Baru kita mengenal diri kita. Kita mengenali adat istiadat, baru kita bisa mengenal siapa diri kita. Kita tidak mengenali adat istiadat, kita tidak akan mungkin mengenal siapa diri kita. Karena di dalam adat istiadat itu, secara religius, itu juga diatur sampai bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Karena adat istiadat budaya itu tugasnya untuk mempertahankan dan melindungi agama dan kepercayaan kita. Sehingga dalam melaksanakan agama dan kepercayaan kita sehari-hari, itu dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, bagaimana masyarakat itu dia berlaku. Sehingga kearifan lokal ini sangat penting dalam upaya kita mengenali diri kita sendiri. Oke, baik, luar biasa, dan tentunya harus ada kolaborasi yang kuat ya di antara kita semua ya, khususnya untuk masyarakat, dan bukan hanya tugas dari Dinas Kebudayaan saja begitu ya, tapi tentunya kita semua punya tugas sama untuk menjaga kelestarian budaya kearifan lokal Maluku Utara. Baik, terima kasih Kogun sudah bersama dengan kami ya. Oke, di tempat yang sungguh indah dan bersejarah ya, Fort Orange ya. Benteng Oranye. Benteng Oranye. Dibangun pada abad 17. 17, luar biasa, dan sampai saat ini masih terjaga. Diambil namanya dari seorang Pangeran Belanda. Nassau van Oranje namanya. Nassau van Oranje. Dan sampai saat ini tempat ini juga terus eksis ya, dan dijaga, terpelihara, dan pada hari ini tempat yang sangat tepat untuk kita berbincang juga ya tentang kearifan lokal Maluku Utara. Terima kasih untuk Kogun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Subhajo. Terima kasih untuk pemirsa RRI Net ya, official RRI Ternate, dan juga terima kasih untuk kanal YouTube BPKW 21 Maluku Utara. Dan ini adalah kolaborasi kami ya bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara dengan RRI Ternate. Dan tentunya terus saksikan ya di edisi lainnya. Saya Sisi Batabea, terima kasih, sampai torong baku dapat lagi di edisi lainnya. Tabea Subhajo.